kerasa ya udah 1 bulan, kerasa nggak? Enggak tuh, saya sudah 6 bulan di rumah. Jadi kita udah 1 bulan gak rekaman nih, kita pengen bahas lagi nih. Setelah belajar baca-baca lagi bukunya Erwandi Termizi, maksudnya tertrigger lah buat belajar-belajar lagi. Kita pengen ngangkat topik yang lumayan seru hari ini. Apa? Ternyata ada olahraga yang diharamkan oleh agama kita. Kayak gitu. Nah, agak unik ya, padahal kan sebenarnya olahraga tuh untuk menyehatkan ya. Iya, kayak saya nih, saya udah lama nggak bulu tangkis. Kalau bulu tangkis kan nggak ada ini ya, nggak ada, maksudnya nggak ada yang menyakiti lawannya gitu kan. Yang Terus penting jangan kita keluar. dibocorin dulu dong. Nah, nanti jadi tahu deh alasannya apa. Ya udah, kita kasih tauin deh. Oh, jadi ada beberapa olahraga yang sekarang sebenarnya di zaman Rasul tuh dulu ada, tapi sekarang itu lebih banyak disalahgunakan lah, malah jadi booming gitu. Kayak contohnya olahraga tinju gitu kan. Terus UFC yang kemarin Khabib itu tuh kan lumayan rame kan ya, sampai Iya, anak-anak rame kecil banget. rame banget lah pokoknya, sampai gaya andalnya itu aku hafal banget kayak gitu gitulah pokoknya. Nah, itu salah satunya tuh. Jadi, apa aja olahraga-olahraga yang dinilai haram nih dalam Islam? Iya, intinya kayak ini sih, olahraga yang menyakiti satu sama lain, yang membolehkan menyakiti satu sama lain. Contohnya tadi kan udah dijelasin nih. Pertama ada tinju. Nah, tinju itu kan walaupun dia pakai apa sih namanya, gloves yang buat tinju itu, yang intinya bukan apa ya, bukan tangan langsung, tapi kan intinya sama. Walaupun ada apa sih namanya, peraturan ya, itu bisa menyebabkan injury itu apa ya, Luka-luka. ya intinya luka lah pada lawannya satu sama lain. Bahkan bukan luka doang, sampai kalau misalkan kalian pernah dengar, ada beberapa petinju juga yang meninggal kan gara-gara Otaknya pertandingan. rusak. Tiba-tiba dia jatuh, habis itu masuk ke rumah sakit, tiba-tiba langsung meninggal kayak gitu. Itu sih yang diharamkan kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita mau main tinju sendiri gitu, kalau menurutku sih nggak apa-apa, maksudnya latihan-latihan Latihan ya. aja, bukan Kayak di diadu gym. lagi. Kayak di gym itu ya. Iya, Cuma bukan pukul alat ya, bukan adu manusia ya. bukan saling adu manusia gitu terus dipukul-pukulin kayak ya, kayak gitu. Sama gulat juga, kayaknya gulat juga apa namanya, nggak menyakiti sih, dia juga ada, maksudnya ada peraturan lah. Jadi kita tuh nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan segala macam. Nah, sebenarnya bukan cuman itu doang sih, bukan cuman saling menyakiti doang. Sebenarnya ada lagi hal di balik itu yang benar-benar kita nggak tahu. Kayak contoh misalkan, kalau misalkan tinju dan gitu-gitu pasti ada ini ya, Ada judi gitu di baliknya. Jadi kan kayak jagoannya masing-masing lah. Dan di balik itu mereka taruhan, kalau menang berarti nanti duitnya buat aku. Jadi kayak ada gambling gitu di balik itu. Itu iya, juga yang sama dilarang. kayak ini adu ayam. Nah, sama sebenarnya tuh adu ayam, adu manusia, ini cuman bahasanya aja beda, kemasannya beda, tapi intinya sama, mengadu satu sama lain sampai menyebabkan kematian, bahkan Luka. ya luka di salah satu pihak lah, sampai berdarah-darah dan segala macam. Tapi dulu di zaman Rasul tuh gulat ada loh, gulat bebas gitu. Iya, gulat lurus memang ada. Itu gimana ceritanya? Nah, kalau di zaman Rasul itu, kalau gulat itu dipakainya itu bukan kayak kita sekarang ya, dalam artian bukan untuk entertainment terus dibilang itu dikemas secara bagus lah supaya orang-orang tuh nonton, terus bawa benderanya masing-masing, sehingga kayak wah, gue kalau dukung dia nih kayak satu negara harus dukung kayak gitu, atau seluruh community dia, kayak misalnya yang kemarin itu si Habib dan lain-lainnya itu, misalkan bawa nama Islam nih, wah bagus nih orang, didukung semua, dukung kayak gitu kan. Akhirnya dikemas secara bagus, historinya gimana dan segala macam, akhirnya banyak yang nonton. Di dalam itu juga ada judi, di dalam itu juga ada sponsorship, kayak misalkan minuman keras dan segala macam. Nah, kalau misalkan di zaman dulu, zaman Nabi itu, gulat-gulat yang itu dipakainya untuk berperang. Nah, jihad. Buat adu keterampilan ya Iya. katanya ya. Nah, jihad itu kalau misalkan kita lihat tuh tujuannya baik untuk Ya, melawan kemudorotan lah. iya, Jihad itu kan intinya buat bela Islam lah.
intinya melawan Beragam. kemudaratan kan. Jadi ketika memang ada, kecuali gini ya, kalau misalkan ada orang tiba-tiba mukul kita, kita boleh ngebales kayak gitu Membela kan, diri. membela diri boleh. Nah mungkin gulat pada saat itu dipakainya untuk itu. Nah kalau sekarang kan banyak kontes-kontes, banyak apa sih namanya, Pertandingan, acara-acara lah, ya. pertandingan, bahkan di TV dan internasional juga sudah mengakuinya kalau misalkan oh ini tuh dinamakan olahraga tinju dan segala macam. Tapi kalau adu ayam bukan olahraga, kalau di Indonesia itu namanya judi namanya. Iya, jadi untuk melengkapi cerita di zaman Rasul dulu tuh ada salah satu prajurit Rasul. Rasul tuh ngangkat salah satu prajuritnya, umurnya masih muda 15 tahun. Tapi badannya udah gede, makanya dia diikutin buat berperang gitu kan. Nah, tapi ada tuh tiba-tiba saudaranya itu iri pengen ikut juga berperang bersama Rasul, siapa yang nggak mau gitu kan. Nah, dia ngedatangin Rasul, abis itu dia nanya, wahai Rasul, kenapa yang dipilih dia padahal aku ini lebih kuat buat bergulat loh gitu. Nah akhirnya Rasul bilang, ya udah kalau gitu coba buktikan. Nah gulat ini dilakukan untuk mengadu keterampilan, bener gak sih yang dikatakan ini. Akhirnya dia gulat nih, ternyata dia menang, terus dia lawan lagi yang lain menang gitu, ada hadisnya kayak gitu yang ceritain. Nah akhirnya dari situ jadi Rasul ngajak dia buat ikut berperang kayak gitu. Kalau di zaman Rasul ada cerita yang pernah aku dengar kayak gitu deh. Iya, jadi perbedaannya ini udah jelas ya, kalau misalkan di zaman Rasul itu dipakainya itu buat benar-benar untuk apa ya, untuk melindungi diri lah, intinya melindungi diri, dan juga untuk berjihad, jihadnya ya untuk berperang, untuk melawan kemudaratan lah intinya. Nah selain itu juga ada lagi ya yang lain nih, apa lagi sih selain itu? Apanya olahraganya? Eh, Ya itu tadi matador. oh iya, Matador matador, itu kayak yang nganuin banteng itu kan. sampai Nah, bantengnya mati itu iya kan. sama itu juga banyak mudaratnya, karena pertama kalau misalnya ternyata banteng itu benar-benar mengancam si matadornya, dia bakal ditusuk sama benda tajam. Nah, apa namanya, terus dia bisa menyebabkan kematian kan, malah melukai. Nah, yang kayak gitu nggak boleh gitu. Nah, bahkan juga bisa melukai si matadornya sendiri dari si banteng tadi. Iya Nah, bisa itu yang di iya. dan itu yang termasuk kemudaratannya lah. Nah berarti kesimpulannya gimana tadi? Jadi kesimpulannya dari dalil-dalil itu nanti kita kasih tahu di bawah ya, saya nggak hafal, pokoknya ada hadis riwayat Muslim, terus hadis di surat An-Nisa juga ada. Nah itu ternyata olahraga-olahraga kayak gitu tidak diperbolehkan dalam Islam, apalagi nerima hadiahnya atau penghargaan itu nggak boleh. Bahkan katanya yang menyaksikan pun juga jadi ikut-ikut berdosa kalau kita nonton gitu. Hmm, Gitu guys. iya kayak gitu. Terus Mm-mm. selain itu apa lagi? Terus kita masuk ke pembahasan yang kedua. Tedeng. Soal hewan-hewan ya. Iya jadi kan kita sehari-hari kan pasti kalau misalkan apalagi orang-orang yang kos dan orang-orang yang suka banget sama hewan-hewan, pasti mereka suka dong buat melihara kayak gitu Iya, kan, iya. burung lah dan segala macam. Kita nggak akan, kita masih belum membahas jual beli dan segala macam, kita cuma membahas tentang hadis-hadis Iya. yang berhubungan dengan hewan-hewan. Nah hewan yang pertama apaan sih kira-kira? Hewan anjing nih. Nah, mungkin dari anjing dulu ya. Jadi kan kita sebenarnya ya kan udah banyak banget yang tahu bahwa di Islam itu melihara anjing tuh nggak boleh karena liurnya dan haram gitu kan. Nah, sebenarnya kalau ditanya dari lubuk hati pedam, aku tuh juga pengen punya anjing karena anjing itu kan nggak semuanya serem kayak wolf gitu kan. Ada yang lucu-lucu juga kayak chihuahua segala macam. Terus anjing itu dinilai penurut, udah gitu loyal sama bosnya. Terus itu dia bisa melindungi bosnya gitulah, macam-macam lah, menjaga segala macam. Nah tapi ternyata di dalam Islam tuh nggak boleh gitu kan, buat kalau kita pelihara di rumah. Nah ternyata aku baru baca-baca lagi, kita boleh nih melihara anjing kalau itu dipakai buat jaga hewan ternak gitu kan. Biasanya kalau di peternakan kan kita takut Iya, kalau misalnya hewan-hewan ternak. sebelum ke situ aku mau nanya dong, kenapa sih emang nggak boleh melihara anjing? Emang kenapa? Apakah karena hewan itu berkuku tajam, atau hewan itu gimana sih sebenarnya? Karena air liurnya sih, Eh, liurnya tuh haram. Jadi katanya, jadi dulu di zaman Rasul itu ada hadisnya, nanti kita kasih tauin ya. Itu di bawah
Kalau waktu itu ada di hadis itu dijelasin kalau misalnya di suatu bejana dan tiba-tiba ada anjing yang menjilat bejana itu, berarti kan air liurnya masuk kan. Nah itu diperintahkan untuk menyuci bejana itu sebanyak 7 kali, tapi ya diawali dengan tanah dulu, gitu. Dari Selain itu situ. ada lagi nggak? Maksudnya bukan selain itu sih. Jadi itu kan hadis, baru satu hadis. Mungkin ada pandangan lain nggak sih dari mazhab-mazhab yang lain kayak gitu? Apa Masuk yang lain. apa semuanya bilang itu haram atau enggak? Nah, jadi aduh aku nggak tahu ya ada unsur-unsur apa yang haram, tapi apa namanya? eh Terang. Sebentar. Nah, ini dia, gampang kan skip. Jadi jadi kalau misalnya kita memelihara anjing itu, menurut hadis riwayat Muslim, barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga kebun, hewan ternak, dan anjing untuk berburu, niskaya dikurangi pahalanya setiap hari 1 kirot. Setiap hari 1 kirot. Nah, terus aku dengar Ustadz Ustadz Syafiq Basalamah, kirot itu seberapa sih? Nah, banyak hadis yang jelasin menurut Syafiq itu 1 kirot itu sebesar sebesar gunung Uhud, satu gundukan gunung Uhud. Tapi kalau di sini beda. Apa? Oh iya sih beda ya. Ya kalau di sini dijelasinnya 1 kirot itu ya Ukuran berat di masa ukuran dahulu dalam ukuran sekarang uh, 0, kurang lebih kurang lebih 0,18 gram. 0,18 gram. Nah, ya udah nanti kita coba cantumin ini ya di buku ini ya. Tapi ada juga ceramahnya, nanti kita kasih cuplikan yang singkat doang kok. Ini seriusan aku dengerin Iya, aku tadi. juga udah pernah lihat. Nah, jadi ini menurut hadisnya kayak gitu, makanya. Nah, kalau hadis ini berarti kan yang ngomong siapa? Rasul. Nah, kalau Iya. Rasul berarti sumbernya dari Allah kan. Nggak mungkin apa yang di-share sama Rasul, dan riwayatnya di sini riwayat Muslim, dan insya Allah apa namanya? Sahih. Iya, sahih. Ya pokoknya hadis riwayat Muslim, nomornya juga saya belum tahu. Tapi memang diperbolehkan buat kalau hewan ternak sama untuk berburu, kayak mungkin di kepolisian gitu ya. Kalau sekarang ya kayak gitu. Nah, aku nggak tahu sih, tapi di buku ini dijelasin kenapa kok pelihara kalau taruh di kebun boleh, tapi kalau di rumah nggak boleh tuh. Oh, ternyata katanya kalau ditaruh di rumah itu kebanyakan mengganggu warga sekitar. Kayak misalnya kalau anjing itu kan kalau Gonggongannya. iya gonggongannya itu mengganggu gitu kan. Apalagi kalau ada orang yang lewat, pasti orang yang itu nggak dikenal dia kebanyakan akan ngebark gitu, kayak gonggong kayak gitu. Nah, beda kalau di kebun kan, itu kayak jauh dari permukiman. Itu salah satu mudaratnya itu yang aku baca dari sini. Kayak gitu. Iya, selain itu juga anjing sebenarnya eh kalau nggak salah ya, kalau nggak salah atau bener atau enggak. Aku tuh kayak pernah baca, jadi gonggongan anjing itu ada beberapa hadis yang menjelaskan kalau misalkan Hadis riwayat Abu Daud. ya gonggongan anjing itu menjelaskan bahwa si anjing itu dapat melihat adanya keberadaan jin atau setan di daerah sekitar kayak gitu. Bukan berarti semua gonggongan anjing bakal menandakan bahwa ada jin atau setan terus gitu ya, tapi ada beberapa gonggongan. Dalam hadisnya cuma ada bila anjing menggonggong dan segala macam, itu menandakan bahwa ada jin atau setan di sekitar dirinya. Terus kalau kita dengar kayak gitu, kita sebaiknya ngapain? Ada tuntunannya nggak? Kalau misalkan kita ngedengar kayak gitu ya baca ta'awuz atau auzubillahiminasyaitonirrajim, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Gitu aja. Iya. Oke, sip. Terus ada lagi nggak yang kamu tahu soal uh, tanda pertanda bunyi-bunyi hewan gitu? Kayak kedelai juga kalau nggak salah ada di situ ya. Bukan kedelai, tapi Keledai. 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 Keledai, nah ringkikan keledai itu sebenarnya mirip sama kayak anjing juga. Jadi intinya ringkikan keledai itu menandakan bahwa di sekitar dia atau di wilayah dia situ ada bahwa adanya setan atau jin kayak gitu. Dan sunahnya juga sama, ya kita harus berlindung kepada Allah dengan membaca ta'awuz atau auzubillahiminasyaitonirrajim. Nanti hadisnya bakal ditaruh di bawah atau di layar sini. Kayak gitu. Dari tadi pertandanya kok yang jelek-jelek mulu. Kalau pertanda baik ada nggak bunyi pertanda hewan baik? Yang baik gitu. Oh, hewan ada yang aku tahu sih. Sebenarnya ada banyak, cuman yang aku tahu nih salah satunya adalah ayam sih. Jadi ayam tuh berkokok, menandakan bahwa nggak semua berkokoknya ya sama kayak anjing atau keledai, nggak semua rengkikannya itu menandakan bahwa
setiap dia ngeringkik bahwa ada setan atau jin di sekitarnya, enggak. Tapi ini juga sama, enggak setiap kokokan ayam itu menandakan bahwa ada malaikat. Itu di Tapi malam hari juga. iya di malam hari. Oh, Itu kan nggak ada matahari kan. oh iya benar. Oh iya benar ya. Iya iya. Nah biasanya kalau kalian punya punya apa namanya ayam, tiba-tiba di jam 2 atau jam 3 malam berkokok, nah itu biasanya menandakan bahwa ada malaikat turun ke di sekitar kita gitu. Nah Oh. sunahnya apa? Sunahnya kita baca doa supaya mumpung lagi ada malaikat turun dan kita melakukan hal-hal yang baik, nah mudah-mudahan nanti dicatat terus disampaikan nanti di buku-buku amal-amal baik kita kayak Oh gitu. gitu. Oke deh. Paling itu doang ya penjelasannya, ada lagi mau ditambahin nggak kak? Nggak ada Nggak kak. ada kak. Oh ya udah. Nih topiknya kita ringan-ringan aja ya. Atau kalian misalnya ada saran nih kita harus bahas apa, nanti kita coba kaji deh. Soalnya kan kita juga bukan ustadz atau ustazah ya, kita juga baca-baca buku. Mumpung lagi pandemi gini kan banyakin baca buku karena kita kebanyakan di rumah. Kalau ada saran komen aja di bawah ya. Terima kasih semuanya. Semua yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari kita. Apa yang terakhir? Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah, jangan lupa klik komen Subscribe. dan like. Dadah.